Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah studi materi fikih yang beranggotakan saya sendiri Alhamdulillah Solihah, ada teman saya yaitu Anisha Syahida, dan yang terakhir yaitu ada Darmawan Ilham Parakoso. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai studi materi pokok pembahasan mata pelajaran fikih MA kelas 11 semester 2 kurikulum 2013. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu poin pertama ada muradif dan mustaraf, yang kedua ada mutlak dan muqayyad, yang ketiga itu ada zahir dan takwil, yang terakhir itu ada mantuk dan mafhum. Nah, yang poin pertama yaitu mengenai muradif dan mustarak. Muradif, pengertian muradif yaitu beberapa lafadz yang menunjukkan satu arti. Dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan sinonim. Nah, untuk kaidahnya muradif itu yaitu untuk mendudukan masing-masing dua muradif pada tempat yang sama. Itu diperbolehkan jika tidak ditetapkan oleh syarak. Mempertemukan dua muradif satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syarak. Namun dalam kaidah ini tidak berlaku untuk Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak boleh diubah. Nah, yang poin kedua itu mengenai mustarak. Mustarak itu adalah satu lafal yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya di sini yaitu satu lafaz mengandung maknanya itu yang banyak atau berbeda-beda. Adapun definisi yang diketegakkan oleh para ulama usul yaitu antara lain satu lafaz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan menunjukkan yang sama menurut ahli dalam bahasa tersebut. Dalam kaidah musyarak yaitu penggunaan musyarak itu menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya itu diperbolehkan. Jadi penetapan salah satu makna dari suatu lafaz musyarak tidak dibatasi. Beberapa makna musyarak itu boleh dipergunakan. Contohnya yaitu dengan kata sujud. Kata sujud itu bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa pula berarti inqiyad atau kepatuhan. Adapun sebab-sebab terjadinya lafaz mustarak, terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam penggunaan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna, terjadinya makna berkisaran atau keraguan antara makna hakiki dan makna istilah urf, sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa ke dalam arti istilah, seperti kata yang digunakan dalam istilah syarak, seperti lafaz sholat yang dalam arti bahasa bermakna doa. Kemudian dalam istilah itu syarak digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Al-Himni, yaitu poin B, mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas atau qaid. Kata mutlak secara bahasa berarti tidak terkait dengan ikatan atau syarat tertentu. Kata mutlak secara istilah, lafaz mutlak didefinisikan ahli usul fikih sebagai lafaz yang memberikan petunjuk terhadap maudhu atau sasaran penggunaan lafaz tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberikan petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Yang kedua, muqayyad. Kata muqayyad secara bahasa berarti terikat. Kata muqayyad secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Misalnya ungkapan rajulun Iraqi atau seorang laki-laki asal Irak, hamba sahaya yang beriman. Contoh firman Allah surat An-Nisa ayat 92. Jadi, ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan tidak sah memerdekakan hamba yang tidak beriman. Perbedaan antara mutlak dengan muqayyad adalah bahwa mutlak menunjukkan kepada hakikat sesuatu tanpa ada suatu keterangan yang mengikatnya dan tanpa memperlihatkan satuan serta jumlah.
Sementara muqayyad menunjukkan kepada hakikat sesuatu tetapi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah atau kuantitas, sifat atau keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok terakhir. Sekarang sampai ke pembahasan tentang yang C, yaitu zahir dan takwil. Yang pertama, pengertian zahir. Zahir secara bahasa adalah yang terang dan yang jelas. Dalam pengertian istilah, zahir adalah lafadz yang memiliki kemungkinan dua makna, salah satunya lebih jelas dari makna yang lain. Atau dalam ungkapan lain, zahir adalah lafadz yang menunjukkan atas makna dengan dilalah dzanni, yaitu dimenangkan makna tersebut dan mengalahkan dalam makna yang lain. Kemudian takwil, secara etimologi, takwil berasal dari kata al-ula yu'alu awalan, yang artinya ar-ruju' atau kembali, dan al-akibatu atau akibat atau pahala. Sedangkan isim makan dan zamannya adalah mau'ilan atau al-mau'ul, yang berarti al-marji'u, tempat kembali. Ada juga yang mengatakan bahwa kata awalu yang berarti ar-ruju', kembali dan bersandar kepadanya, juga memberi pengertian unggul dan memiliki pengikut. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa mu'awwal adalah lafadz yang menunjukkan atas makna dengan menunjukkan makna yang marjuh atau diungguli. Sedangkan takwil adalah mengarahkan makna yang zahir kepada makna yang marjuh. Kemudian yang D adalah mantuk dan mafhum. Mantuk adalah makna lahir yang tersurat atau eksplisit yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. Yang kedua, mafhum. Pengertian mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat. Pembagian mafhum mu'affaqah atau perbandingan sepadan, yaitu makna yang hukumnya sepadan dengan mantuk. Yang terakhir adalah fahwal khitab. Fahwal khitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih memungkinkan diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya pada Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah. Ayat ini mengharamkan perkataan ah yang tentunya akan menyakiti hati kedua orang tua. Maka dengan pemahaman perbandingan sepadan atau mafhum muwafaqahnya, perbuatan lain seperti mencaci maki, memukul lebih diharamkan lagi walaupun tidak disebutkan dalam teks ayat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan yang ingin bertanya dipersilahkan. Sekali lagi terima kasih. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.